Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai tua, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara, membagi tentang bagaimana membangun sebuah keluarga yang kuat dari Mazmur 127, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan keluarga kita saat ini itu menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan 2 atau dekade yang lalu. Ya. 10-20 tahun yang lalu. Jadi tantangan kita dalam kehidupan kita berkeluarga itu jauh lebih berat. Di mana spirit keduniawian itu semakin kuat. Ya. Kesuksesan itu hanya diukur dengan materi. Ya. Jadi ini sebuah fakta Bapak Ibu yang memang seperti itu. Dunia seperti itu. Belum lagi dengan gaya hidup yang hedonisme. Ya. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Fenomena-fenomena yang lain Bapak Ibu. Jadi tantangan kita sebagai keluarga, dalam kehidupan kita keluarga, itu jauh lebih berat. Kemajuan teknologi, informasi, ya, bila tidak disikapi dengan benar, itu justru akan membuat keluarga semakin jauh. Kita tidak menjadi orang Kristen yang anti, ya, kemajuan teknologi, ya. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, bila tidak disikapi dengan benar, itu bisa justru membuat keluarga kita semakin jauh.
Berapa banyak anak-anak yang dirusak oleh game online? Ya. Belum lagi yang dewasa. Yang dewasa dirusak oleh judi online. Hati-hati. Ya. Kalau tidak pingin keluargamu hancur, jangan engkau pernah bersentuhan, bermain-main dengan apa yang namanya judi online. Makanya nanti tanggal 22 Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu hadir. Kita akan adakan seminar ya di tanggal 22 di Kibi Rahmani ya, yang mengadakan Mbak Magnas. Nanti kita akan hadirkan pembicara-pembicara yang memang kompetensi di bidang seperti itu. Kenapa itu sampai terjadi? Ya, yang dewasa dirusak oleh judi online. Bahkan Jawa Barat dikatakan ranking pertama yang terpapar dengan judi online. Ya. Mudah-mudahan jemaat di sini tidak ada anak muda yang seperti itu. Tidak mandek di situ Bapak Ibu. Orang tua dirusak dengan pinjaman online. Ya. Hari Senin ingat utang ini, hari Selasa utang itu, seperti yang kiranya. Bahkan Bapak Ibu, dengan kemajuan teknologi Bapak Ibu, ada banyak godaan-godaan yang kita harus hati-hati. Yang bisa membawa semua itu ya, terjadi sebuah keretakan, bahkan kehancuran dalam keluarga kita. Saya punya data Bapak Ibu. Ya. Berapa banyak ya perceraian yang terjadi hari-hari ini? Bukan karena suaminya atau istrinya kurang ganteng cantik. Tapi persoalannya hal-hal seperti ini tadi. Salah satunya, anak-anak kita rusak karena game online, anak mudanya judi online, orang tuanya pinjol. Hari ini terlalu mudah. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu saya dapat dikasih informasi. Ada seorang karyawan di HM Honda itu yang kemudian gantung diri. Gara-gara apa? Terlilit dua hal. Ya judi online, ya juga pinjol. Pusing, ya. 7 keliling. Pagi, siang, malam kira-kira seperti itu. Nah, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan keluarga kita. Saya percaya siapapun kita, setiap pasangan yang memasuki pernikahan pasti memiliki sebuah kerinduan untuk mengalami pernikahan yang bahagia, pernikahan yang kokoh, pernikahan yang kuat seperti itu. Tetapi faktanya Bapak Ibu, banyak kenyataannya keluarga yang lemah, bahkan sampai ada yang hancur, bahkan sampai ada yang bercerai. Anak muda yang menikah, kira-kira apa? Tadi malam saya dengar anak muda diskusi tentang apa namanya? Pasangan hidup. Ya, begitu. Saya bilang tumben ini kok sampai malam. Saya lihat, sudah ini. Biasanya jam 9 sudah kabur, tapi masih ada waktu seperti itu. Bapak Ibu, sering kita mendengar begini dalam pernikahan, dalam mencari pasangan hidup. Kira-kira kriterianya seperti apa? Tidak muluk-muluk, itu sudah biasa. Coba kalau di TV Bapak Ibu wawancara seorang perempuan ditanya, atau seorang laki ditanya, apa kira-kira kriterianya? Paling tidak kita pingin yang cocok. Ya. Bapak Ibu yang sudah keluarga, suamimu, istrimu kira-kira cocok nggak sampai sekarang? Hah?
Ya, cocokologi, ya. Dicocok-cocokin. Ya, Bapak, saudara anak muda ya. Tidak ada namanya dua pribadi itu sama. Tidak mungkin itu cocok. Dari latar belakang, status sosial, dan sebagainya, itu pasti berbeda. Tidak mungkin kamu cari pasangan yang cocok. Pak, bagaimana aku ingin punya pasangan yang pintar masak? Kawin dengan pembantu. Ya, koki, kira-kira begitu. Ya pinter. Ya, jangan pernah kita berpikir bahwa kita mencari pasangan yang cocok. Nggak ada yang cocok dalam dunia ini. Karena dua pribadi yang berbeda. Wajar kemudian kalau dalam keluarga itu ada sebuah pertengkaran. Ya, Bapak Ibu ya. Wajar. Coba di sini yang sudah jenderalnya nikah sudah lama. Bertahun-tahun berapa Bapak Ibu pernikahannya? Ya. Apakah tidak pernah kita bernikah? Apa tidak pernah berantem, bertengkar dalam kita bernikah? Boleh nggak kita menikah berantem? Boleh nggak kita menikah berantem? Boleh. Tapi yang profesional. Ya. Bapak Ibu, kenapa? Faktanya memang kita ini selalu berantem. Ya. Kenapa? Karena berbeda. Tidak pernah cocok satu dengan yang lain. Sehingga kalau terjadi sesuatu mulai berkata, Pak Pendeta, saya sepertinya sudah mulai tidak cocok. Anak muda yang mau kawin, jangan sampai nanti datang pada tempat saya mau kawin. Saya tanya satu syaratnya, sudah cocok belum? Ya? Jangan sampai keluarga kita yang kita bangun hancur gara-gara sesuatu. Kenapa? Alasannya itu tadi. Karena kita sudah tidak cocok. Makanannya sudah berbeda. Ya? Caranya dan sebagainya sudah berbeda, latar belakang dan sebagainya itu sudah tidak memungkinkan untuk berkata. Bagaimana Pak? Harus mencocokkan. Ya Khotmah ya. Jangan lama-lama Khotmah menikah. Ya. Saya percaya setiap kita dalam membangun keluarga, pinginlah pernikahan kita ini menjadi pernikahan yang bahagia, pernikahan yang kuat. Tetapi faktanya seringkali ya lemah, bahkan mulai seumur jagung sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu. Saya pikir yang wajar Bapak Ibu, jangan terlalu membesar-besarkan perkara ya dengan sesuatu yang terjadi. Nah, keluarga yang kuat, ingat Bapak Ibu Saudara, keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia bukanlah absen ya dari masalah. Jadi kalau keluarga bahagia, kuat, itu tidak ada yang namanya percekcokan, pertengkaran, tidak punya tantangan, tidak punya kesulitan, itu bohong. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, atas anugerah Tuhan dapat berhasil, kita bisa mengatasi setiap masalah, setiap tantangan, setiap kesulitan yang ada, sehingga kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang menang atas semuanya itu. Nah, apa syaratnya untuk memiliki sebuah keluarga yang bahagia, yang kokoh, yang kuat? Dari bagian firman Tuhan itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, syaratnya yang pertama supaya kita memiliki keluarga yang kokoh, yang kuat, yang bahagia. Yang pertama, suami istri itu sama-sama takut akan Tuhan. Nanti di rumah tanya, Papa ini takut Tuhan atau tidak? Ya. Istrinya juga tanya, Mama ini takut Tuhan atau tidak? Kalau pingin keluargamu kuat, ya, maka kita suami istri sama-sama takut akan Tuhan.
saya tidak ingin mengasihi. Saya tidak mau mengimami tentang cinta. Tapi saya percaya orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengasihi. Dia akan mencintai, dia akan mengasihi, dan dia akan tunduk taat seperti itu. Nah, hal ini saudara, Bapak Ibu, merupakan sebuah pondasi utama, ya. Sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat mendasar untuk mengalami sebuah keluarga yang seperti yang saya katakan tadi. Cinta Tuhan, taat sama Tuhan, ya. Pasti orang itu akan senang melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara masih ingat tentang gambaran daripada sebuah pernikahan? Ada dua macam dasar rumah yang dibangun dengan sebuah ilustrasi, mereka yang membangun rumah di atas batu dan yang satu membangun di atas pasir. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24-27. Nah, di sana Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ya, mengenai mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Mereka dianalogikan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Orang yang mendengarkan, orang yang melakukan, itu dianalogikan, ya, digambarkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Nah, saat badai datang, rumahnya tetap kokoh. Berbeda dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir, yaitu mereka yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya. Makanya saya terlalu yakin kalau kita takut sama Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita akan sayang sama Tuhan, kita akan dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan seperti itu. Nah, orang yang tidak melakukan, maka ketika ada badai datang, maka hancurlah rumahnya. Hebatlah kerusakannya, kata firman Tuhan. Karena mereka mendirikan di atas pasir. Bapak Ibu dan Saudara, dalam keluarga sebenarnya yang penting seperti itu. Mari kita dengar-dengaran. Apapun badainya, apapun masalahnya, apapun topannya, yang penting pijakan kita jangan salah. Ketika engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, engkau akan cinta, engkau akan setia, engkau akan mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Dan engkau tidak perlu takut dengan adanya badai dan sebagainya. Nah, sebab itu saya ingin mengajak kepada setiap kita, kalau ingin keluarga yang kita bangun itu kuat, kokoh, bahagia, Bapak Ibu, maka harus kita membangunnya di atas batu karang yang teguh. Artinya apa? Suami istri sama-sama cinta Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, ya, sama-sama taat kepada Tuhan. Bangun ya keluarganya di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, setiap usaha tanpa Tuhan, maka hasil dan tujuannya pasti salah. Tadi katakan ayat yang pertama, Bapak Ibu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya. Kalau bukan Tuhan dalam membangun rumah tangga Bapak Ibu, maka kita akan tidak mampu menghadapi sebuah gejolak
tantangan yang saya ceritakan tadi. Mari Bapak Ibu, dalam hal yang sederhana saya ingin mengajak kepada setiap kita, bagaimana membangun sebuah keluarga dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pulang, kita praktek dalam kehidupan kita, keseharian kita. Bagaimana cara membangun keluarga dalam kebenaran firman Tuhan secara korporat seperti itu ya. Mari kita belajar untuk hal yang kecil. Apa itu? Belajar untuk mendirikan sebuah mesbah keluarga. Suami istri sama anak kira-kira begitu, menentukan waktu yang telah ditentukan. Ya, terserah waktunya kapan, entah pagi entah malam, kita bernyanyi, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Siapa yang memimpin, ya bisa bergantian seperti itu. Ya. Jangan sampai Papa tidak bisa. Mama tidak bisa. Samuel ini nakal. Nakalnya begini Bapak. Kalau nyanyi, sekarang seperti kayak gantian. Ya, seandainya dia nyanyi, Roh Kudus yang baik, dipotong, ganti ke kakaknya, suruh nyanyi. Ganti ke neneknya, ganti ke kongnya. Tiba gilirannya sama papa mamanya, kaburlah. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, dalam hal yang kecil itu yang kita bangun. Ya. Seperti itu. Jangan sampai kita bangun KB sudah kabur, suaminya kabur, istrinya juga kabur, nggak tahu apa begitu. Paling tidak ada waktu yang mungkin sesingkat-singkatnya. Kosambi 14 Juli 2024, kira-kira doanya sesingkat-singkatnya seperti itu. Adalah waktu seperti itu. Ya. Nah, itu salah satu Bapak Ibu, bagaimana supaya keluarga kita ini menjadi kokoh. Ya. Suami istri sama-sama takut akan Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu, yang penting Bapak Ibu? Dalam sebuah keluarga harus memiliki sebuah visi yang sama. Visi keluarga itu apa sih Pak Pendeta? Visi keluarga itu adalah tujuan keluarga di masa depan. Apa tujuan keluarga di masa depan? Itu kira-kira visi kita. Atau menentukan tujuan hidup yang sama. Kita berkeluarga itu apa sih tujuannya? Ke depan itu seperti apa sih? Nah, suami istri dan anak juga punya visi yang sama. Jadi tujuan keluarga ke depan itu seperti apa? Sama-sama harus sama antara suami dan istri. Sementara misi adalah hal-hal yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu misi. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan ke depan seperti itu? Misalnya, Bapak Ibu Saudara, pasangan sama-sama ingin membangun keluarga yang mandiri. Itu menjadi sebuah visi dalam dia keluarga. Kalau keluarga suami istri memiliki visi yang sama, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bila suami istri bersama-sama dengan anak-anak juga, yang Tuhan anugerahkan kepada kita,
maka mereka dapat bekerja sama untuk mencapai visi mereka. Sehingga apa? Bahasa Jawa nggak uter-uterkan, ya, nggak bertengkar, karena dia paham mau dibawa kemana kita keluarga ini. Udah yang penting mengalir aja, ya, mengalir kemana? Ya, harus jelas. Nah, kita tahu bahwa tiap anggota keluarga kita itu memiliki sebuah potensi dan talenta yang berbeda. Ya, kita punya sebuah potensi, punya sebuah talenta dalam keluarga kita yang berbeda, suami, istri, anak, dan sebagainya. Ya. Namun saat perbedaan dalam anggota keluarga tersebut dijalankan bersama-sama, maka tentunya akan menghasilkan sebuah perkara-perkara yang sangat baik. Nah, visi yang sama itu seharusnya terlebih dahulu dimiliki oleh suami istri sebagai inti keluarga. Jadi anaknya juga ngerti, ini sebenarnya mau dibawa kemana keluarga ini. Kenapa ya bapakku kok nggak mau begini? Kenapa ya ayahku kok nggak mau begini? Dia ngerti, dia tahu, oh tujuannya seperti ini. Ya. Sehingga akhirnya tidak salah memahami apa yang diharapkan, apa yang diinginkan seperti itu. Sehingga sering kita anak berkata, bapak sepertinya meremehkan, atau mama sepertinya begini, gitu kan. Kenapa? Karena bisa jadi anak tidak memahami apa yang menjadi tujuan keluarga ke depan seperti itu. Ketika sama-sama mengerti, sama-sama tahu, bapak ibu, saya percaya akan jalannya kehidupan ini akan nyaman. Ya, seberat apapun tantangannya, seberat apapun yang kita alami, kita bisa bersama-sama. Betapa enaknya kalau sudah dalam satu keluarga itu menjadi satu teamwork, ya, bisa bersama-sama. Tidak ada merasa ini aku dan sebagainya. Tidak merasa ada sesuatu egois seperti itu. Akan saya kira nyaman. Apapun tantangan seperti itu, tidak rasanya sulit di masa-masa seperti sekarang ini. Kita hanya punya sebuah egosentris masing-masing sendiri. Kita ingin bersama-sama bersinergi satu dengan yang lain. Apa yang kita capai, apa yang kita harapkan, saya yakin bisa. Ya. Nah ini perlu dikomunikasikan kepada anak, kepada keluarga yang lain seperti itu. Nah, ini saya katakan ini penting. Bagaimana supaya keluarga kita ini kuat, kokoh, ya, bahagia, punya visi yang sama. Kadang-kadang kita nggak tahu, nggak jelas. Ya. Kenapa kamu kerja? Ya begini. Kenapa kamu kerja? Gini kan. Kadang-kadang kerja hanya untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan keluarga seperti itu. Ya. Suami bekerja dengan kerja keras, istri bekerja dengan kerja keras. Ya. Anak melakukan begini dan sebagainya. Semua adalah untuk kepentingan bersama dalam keluarga. Bapak Ibu, jangan sampai kemudian seperti kereta api relnya itu tidak sejalan, tidak sejajar, tidak bersama-sama. Yang ketiga, apa yang penting Bapak Ibu? Saya mengingatkan saja, supaya keluarga kita bisa kuat, bisa kokoh, perlu keluarga suami istri memiliki sebuah quality time yang bersama-sama, ya. Waktu yang baik bisa bersama. Kalau saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara, semasa pranikah, pada umumnya selalu ada waktu yang berkualitas, ya, secara bersama. Makan piring berdua, asik rasanya, kira-kira begitu. Kemana-mana berdua, bergandeng tangan, gitu kan. Panggilnya sudah sayang, apalagi bebek, bobob, apa salah terserah, gitu kan? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu.
Sangat-sangat mesra luar biasa. Ya, saya dulu waktu di Singosari, Bapak Ibu, di depan saya ya di kontrakan kami tinggal gereja itu depannya persis kereta api. Ya kan? Anak muda itu asik berdua, tangannya bergandeng tangan, ya seperti itu. Dunia ini milik berdua, kita ngontrak, ya kan? Itu semasa pranikah seperti itu. Dapat membicarakan berbagai banyak hal, ya. Mulai dari hal yang kecil sampai kepada perkara besar. Sangat-sangat luar biasa. Kadang-kadang sampai kita tetangganya jadi iri. Mesra kali keluarga itu, anak itu ya. Gitu, kira-kira gitu ya. Satu sama lain dengan senang hati dan penuh perhatian untuk mendengarkannya. Katma malah mesem-mesem katma ya. Ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, setelah menikah, sering tidak ada waktu yang berkualitas secara bersama-sama. Pada saat saya pulang jemput ibu, saya lewat di gang ini. Saya bercanda saya ngomong sama Bu Gembala. Ma, perhatikan, anak gadis itu dulu waktu gadis cantiknya luar biasa. Sekarang perhatikan. Ya kan? Dia sudah seperti begitulah. Saya takut mau ngomong. Ya. Sudah rambutnya tidak tertata yang rapi. Bajunya sudah begitu. Terus kalau suaminya datang, dia melihat itu seperti apa? Gitu kira-kira. Ya kan? Nah, Bapak Saudara, anak muda itu tolong diperhatikan seperti itu. Juga yang sudah keluarga kira-kira begitu. Ya? Kalau berjalan itu sangat senang. Dulu saya kalau antar Bu Pendeta itu ke dokter gigi itu dari situ Bondo alun-alun itu sampai ke tempat dokternya itu kita jalan kaki. Asik. Ya. Ke danau nanti tolong dijemput. Gitu kan. Sudah berbeda, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tolong diperhatikan semasa pranikah pada umumnya seperti itu. Ya. Tetapi seiring berjalannya dengan waktu setelah menikah, sering tidak ada waktu yang berkualitas secara bersama-sama. Kenapa? Karena sebuah kesibukan dalam pekerjaan yang menyita waktu, ya. Yang satu pulangnya malam, yang satu pulangnya malam, sudah sama-sama terpapar di tempat tidur. Pagi sudah kabur satu, pagi kabur dua, malam terpapar lagi seperti itu. Nah, bisa jadi Bapak Ibu ini akan mempengaruhi tentang sebuah ikatan emosi, ya. Satu dengan yang lain dalam keluarga, dan itu bisa menyebabkan sebuah rapuh begitu kan. Karena itu perlulah kita belajar ada waktu yang harus direncanakan. Ya, kalau dulu setelah Bapak ada namanya seperti ini ya. Ada PR seperti ini. Mengajak pasangnya ke suatu tempat, entah ngopi-ngopi, entah makan-makan dan sebagainya seperti itu. Ya, nanti pulang bilang sama bapaknya, sama maunya, ada waktu seperti itu. Ya. Jangan dari pagi, dari terbit matahari sampai terbenamnya, itu saja yang diurusin begitu kan. Tapi di sini nggak ada kok, itu di sana. Kadang-kadang kita jujur kita terlalu banyak hal kita
referensinya nggak ada ya. Saya bersyukur nanti tanggal 24, 20 sampai 27 saya ada di Prestagi ya, di Samosir sana. Walaupun nggak punya duit, tapi saya bisa refreshing. Ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya berharap itu. Kemudian, apa dampak keluarga yang kuat, yang kokoh, yang bahagia Bapak Ibu? Yang pertama dampaknya ada sebuah kesehatian. Seperti saya katakan, walaupun dalam keluarga suami, istri, anak memiliki karakter yang berbeda-beda, yang cenderung mementingkan dirinya sendiri, tetapi keluarga yang kuat walaupun berbeda, mereka dapat menjadi sehati. Mereka bisa mensinergiskan ya, perbedaan menjadi satu kekuatan seperti itu. Apa yang tidak bisa? Bisa, kalau kita menjadi satu teamwork seperti itu. Jangan sampai istri mengorbankan suami, suami mengorbankan istri, mengorbankan anak. Suaminya dijadikan pembantu, ya. Istrinya juga sama sebaliknya dia jadi pembantu. Istrinya menjadi tuan majikan di rumah, galak seperti herder. Atau sebaliknya, ya kan? Laki seperti itu, seorang suami seperti itu, yang perempuan bisa jadi seperti itu. Ya. Apa sih hidup itu yang sebenarnya Bapak Ibu? Tidak. Sebuah teamwork kerjasama yang bagus sebenarnya. Ada kesehatian, bisa kalau kita kerjakan bersama-sama. Ya. Gereja ini Bapak Ibu kalau beli tempat ini di belakang itu kalau kita punya sehati bisa. Apa yang tidak bisa? Ya. Walaupun kita berbeda latar belakang dan sebagainya. Yang kedua, dapat saling mengampuni. Kalau keluarga kita kuat, bahagia, Bapak Ibu, maka dampaknya kita akan saling mengampuni. Nah, jujur Bapak Ibu, ya, dalam perjalanan keluarga kita, biasanya ada kecewa, ada sakit hati, ya, ada terluka, itu bisa terjadi. Ada di sini yang keluarga nggak pernah sakit hati, nggak pernah kecewa, ya. Pasti dalam perjalanan keluarga kita akan mengalami seperti itu. Siapa yang menyakiti kita? Pribadi yang paling kita cintai, ya. Istri kita, suami kita, dialah pribadi yang paling berpotensi mengecewakan dan melukai hati kita. Karena itu suami adalah pribadi yang paling berpotensi melukai istrinya. Juga bisa sebaliknya seperti itu. Anak terhadap orang tua dan juga sebaliknya seperti itu. Tetapi kalau keluarga kuat ya, atas anugerah Tuhan Bapak Ibu, itu dapat memberikan sebuah pengampunan satu dengan yang lain. Walaupun bisa terjadi beberapa kali. Ya. Bu Pendeta itu kalau dulu ngomong dengan saya, oh banyak, oh kamu begini-begini, saya biarin, saya dengarin gitu kan. Saya sudah biasa, sudah tahu begitu kan, kira-kira begitu. Kenapa? Saya tidak punya pemikiran-pemikiran yang negatif tentang keluarga. Bagi saya itu aku pegang begitu. Dia mau nyanyi apa dan sebagainya itu biasa. Ya. Kira-kira ibu juga begitu kan? Sama suaminya. Atau suami seperti itu. Bagi saya nggak penting. Ada hal yang penting dari saya pendekatkan seperti itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita bangun, kita tidak pernah membuat sesuatu yang tidak baik dengan keluarga kita. Titik. Sehingga kita tidak pernah sakit hati, tidak pernah kecewa. Kenapa? Itu yang kita pegang begitu. Bapak Ibu, ini potensi yang ada. Sebab itu, walaupun itu terjadi beberapa kali, Bapak Ibu, kita bisa mengampuni. Ya. Kita bisa mengampuni.
Jangan kemudian sudah terjadi begitu datang ke pastori, Pak Pendeta lapor, kenapa Bapak Ibu, iya suamiku begini, istriku begini Pak Pendeta, aku sudah nggak kuat, nggak tahan. Terus maksudnya bagaimana? Ya Pak Pendeta kan tahu gitu kan. Di lain waktu kesempatan kita mikirin gimana caranya Bapak Ibu bisa rukun lagi. Sudah berdua-duaan naik sepeda ke sana sih. Ini kadang-kadang dibuat pusing begitu. Bapak Ibu, yuk, itu hal yang biasa. Dalam keluarga kita ada seperti itu. Ya. Tetapi dengan didasari yang tadi saya katakan, kita kan bisa mengampuni. Kita bisa tidak sakit hati dengan orang-orang yang sudah ada di samping kita seperti itu. Ya. Kenapa? Karena saya yakin dengan dasar tadi, karena mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ya, firman itu dihidupi. Berapa kali Pak saya harus mengampuni? Berapa? Iya. Seperti itu. Itu yang akhirnya kita tidak pernah sakit hati. Yang ketiga, bagaimana dampaknya? Kita akan bisa mensyukuri setiap keadaan. Ya. Hidup bersyukur adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, kata firman Tuhan. Karena itulah perintahnya untuk selalu bersyukur. Ya. Mensyukuri setiap keadaan. Berkat yang kita terima. Tuhan percaya itu bukan besok, tetapi hari ini. Enggak Pak, besok tidak. Hari ini saja kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang menjadi pemberian Tuhan bagi kita. Apakah Tuhan percaya kepada kita besok kita akan bersyukur? Tidak. Tuhan menghargai kita hari ini. Tuhan melihat kita hari ini apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita bisa bersyukur? Kalau hari ini kita bisa bersyukur, pasti hari berikutnya Tuhan akan mempercayai kepada kita sesuatu yang lebih besar seperti itu. Jadi apapun yang terjadi dalam keluarga kita, Bapak Ibu, mari kita lihat dengan kacamata rohani. Ya. Dengan kacamata duniawi. Dengan kacamata rohani. Saya percaya kita akan bisa bersyukur, mensyukuri setiap keadaan kita. Yang terakhir, apa dampaknya? Kita akan bisa menggenapi rencana ilahi. Ya. Hidup bahagia bila hidup menggenapi tujuan Allah. Ia memiliki tujuan yang mulia untuk setiap keluarga. Secara umum ialah membangun kerajaan Allah dengan membawa dan memberitakan nilai-nilai kebenaran bagi dunia. Karena kita tahu bahwa keluarga itu adalah partner kerja Allah. Jadi apa dampaknya? Kita akan menjadi menggenapi daripada rencananya Tuhan. Ya. Kenapa? Itu tadi keluarga kita bisa menunjukkan mempertontonkan nilai-nilai kebenaran bagi dunia ini ya. Jangan sampai keluarga-keluarga Kristen tidak jauh berbeda dengan keluarga-keluarga duniawi. Maka itu tidak akan berdampak dari kehidupan kita, dari keluarga kita. Saya rindu kita punya keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia, menghadapi situasi-situasi zaman yang semakin tidak menentu ini. Kita akan menjadi eksis, ya. Citra keluarga kita tidak rusak, tidak hilang, karena sesuatu dunia yang sungguh-sungguh merongrong kita yang saya sampaikan tadi. Dan biarlah melalui keluarga kita, Bapak Ibu, ada banyak ketertarikan orang-orang lain tertarik karena sebuah kehidupan keluarga kita yang mencerminkan kasih itu Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu memberkati setiap kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.